Prediksi susunan pemain Persib Bandung versus Persebaya Surabaya dalam pekan ke-8 Liga 1, Persib ambil manfaat andai Dimas Drajat tak dimainkan Timnas Indonesia. Pasos ungkap kesiapan para kiper, Persebaya terus mematangkan persiapan mereka jelang laga melawan Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Tonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Persib ambil manfaat andai Dimas Drajat tak dimainkan Timnas Indonesia. Dimas menjadi satu-satunya pemain Persib yang masuk dalam skuad asuhan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah melewatkan 3 laga tanpa mendapatkan menit bermain melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap Dimas akan kembali dengan kondisi segar. Jika Dimas tidak mendapatkan menit bermain, kami bisa mengambil manfaat dari situasi ini, ungkap Hodak. Dimas diharapkan siap tampil dalam big match melawan Persebaya Surabaya di Liga 1 2024 hingga 2025. Namun, persaingan untuk mendapatkan menit bermain cukup ketat. Ia harus bersaing dengan Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Malik Rizaldi, yang tampil cukup baik. Malik Rizaldi mendapat perhatian khusus dari Hodak. Dia pemain yang bagus dan berbahaya. Dia mendapat panggilan timnas dan bermain dengan baik, puji Hodak. Keberadaan Dimas sangat dibutuhkan Persib, terutama setelah penyerang utama, David da Silva, mengalami cedera. Situasi David masih diragukan setelah mengalami keluhan baru. Dokter tim, Raffi, menjelaskan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada sedikit ketidaknyamanan yang perlu diwaspadai. Dapatkah Dimas Drajat memanfaatkan peluang ini dan membantu Persib meraih kemenangan di laga mendatang? Saksikan aksinya dan dukung terus tim kesayanganmu. Sementara itu Persebaya terus mematangkan persiapannya. Saat ini, Persebaya berada di puncak klasemen dengan catatan luar biasa, 5 kemenangan dan 2 hasil seri. Belum ada tim yang berhasil mengalahkan mereka hingga pekan ke-7. Namun, laga melawan Persib yang berada di peringkat 4 akan menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Paul Munster. Munster tampak fokus memperbaiki taktik dan strategi tim agar bisa tampil maksimal. Ia menekankan bahwa persiapan timnya berjalan baik, dan semua pemain berada dalam kondisi prima. Minggu lalu kami sudah latihan ketat. Hari ini dan besok, kami akan fokus pada taktik dalam situasi pertandingan, ungkap Paul Munster. Latihan ini bertujuan untuk mengasah pemahaman pemain terhadap berbagai skenario di lapangan. Paul berharap semua instruksi bisa diterapkan dengan baik, terutama dalam hal penempatan posisi dan transisi saat menyerang maupun bertahan. Ini menjadi kunci bagi Persebaya untuk meraih hasil positif di laga mendatang. Dapatkah Persebaya mempertahankan posisi puncak dan melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka? Pelatih kiper, Luis Fernando Silva Pasos, memberikan update terbaru mengenai kondisi timnya. Setelah masa libur singkat usai perjalanan dari Hangzhou, Pasos mengungkapkan bahwa para kiper telah kembali berlatih dengan semangat tinggi. Setelah 4 hari istirahat untuk memulihkan kondisi, semuanya sudah kembali fokus untuk Liga, ujar Pasos. Pelatih asal Brasil ini menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan pengembangan keterampilan. Kami tidak ingin klub menurun. Para kiper harus terus berkembang, tambahnya. Kevin Rey Mendoza saat ini sedang membela timnas Filipina. Pasos melihat hal ini sebagai peluang positif. Kevin bersama timnas itu bagus untuk kami. Sementara Teja, Sheva, dan Fitrah terus berlatih di sini. Jelasnya, Pasos sangat optimis dengan performa para kiper menjelang laga melawan Persebaya. Semua berlatih dengan baik. Kami siap untuk tantangan berikutnya, tegasnya. Maung Bandung tetap bertekad untuk meraih kemenangan. Tim pelatih, di bawah arahan Bojan Hodak, telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Persebaya. Satu kehilangan besar bagi Persib adalah absennya sang kapten, Mark Locke, yang harus menjalani hukuman kartu merah. Namun, Bojan Hodak optimis dan telah menyiapkan pengganti yang siap beraksi. Mateo Kocijan atau Adam Alis diharapkan bisa mengisi posisi vital di lini tengah. Bojan mengatakan, kami harus mempersiapkan pemain pengganti yang siap untuk tampil. Di bawah Mister Gawang, Kevin Rey Mendoza akan kembali beraksi setelah membela timnas Filipina. Di lini belakang, Rudianto, Nick Kuipers, Gustavo Franca, dan Edo Febriansa akan berjuang keras menjaga gawang agar tetap aman. Untuk lini serang, David da Silva, Ciro Alves, dan Beckham Putra akan menjadi tumpuan dalam mencetak gol. Bojan menegaskan, kami mencoba susunan pemain baru, dengan harapan bisa mengejutkan Persebaya. Hari ini, kita akan membahas situasi terkini tentang beberapa pemain Persib Bandung yang sedang berjuang melawan cedera. Mari kita lihat bagaimana perkembangan mereka. Pertama, kita punya Febri Haryadi. Raffi mengatakan, kondisi Febri perlahan membaik. Febri diketahui mengalami cedera lutut serius sehingga harus meninggalkan lapangan yang membuatnya absen cukup lama. Tapi tenang, kabar baiknya, kondisinya perlahan membaik.
Kita semua menanti saat dia kembali mengguncang lapangan. Berikutnya, ada Gustavo Francesi. Jenderal di lapangan ini masih merasakan sedikit cairan di pahanya akibat cedera saat melawan Madura United. Namun, semangatnya tak pudar, pemulihannya terus menunjukkan tanda-tanda positif. Kita semua berharap dia bisa segera kembali beraksi, dan jangan lupa Rezaldi Hehanussa. Tim medis bekerja keras memastikan dia pulih sepenuhnya sebelum kembali bermain. Semua pemain sangat penting bagi tim, dan kesehatan mereka adalah prioritas. Mark Klok, salah satu pemain kunci Persib, mengungkapkan kekecewaannya setelah dijatuhi larangan bermain di 3 laga. Insiden ini bermula saat pertandingan melawan Persija Jakarta, di mana ia menerima kartu merah. Apa pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah kalian setuju dengan hukuman yang diterimanya? Ya, akibat hukuman ini, Klok akan absen di 3 pertandingan melawan Madura United, Persebaya Surabaya, dan Persik Kediri. Dia juga harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Menurut Klok, dia hanya berniat mengambil bola, tapi justru terlibat kontak dengan Maciej Gajos. Di tengah situasi yang sulit ini, Klok berusaha menerima keputusan tersebut, meskipun ia merasa berat. Dan di sini kita bisa melihat betapa pentingnya dukungan dari kalian sebagai fans. Mark Klok sekarang memilih untuk fokus mendukung tim dari luar lapangan. Dia berharap rekan-rekannya bisa tampil maksimal. Kita semua tahu betapa berartinya dukungan dari para fans. Mari kita doakan agar tim kita tetap solid meski tanpa salah satu pemain kunci. Persib Bandung versus Persebaya Surabaya batal gunakan GBLA, pakai Stadion Sijalak Harupat. Awalnya, laga ini dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, atau GBLA. Namun, ada perubahan mendadak, pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Apa pendapat kalian tentang perpindahan ini? Komen di bawah ya. Vice President Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhyat, memberikan penjelasan mengenai keputusan ini. Ia menyatakan bahwa kondisi rumput di Stadion GBLA masih belum siap untuk pertandingan. Nah, mereka juga mengajak pelatih kepala Bojan Hodak dan staf untuk mengecek langsung. Setelah melihat kondisi lapangan, hasilnya tetap sama, GBLA masih belum layak digunakan. Andang menegaskan, kita harus bersabar sampai renovasi stadion selesai dan benar-benar siap untuk pertandingan. Kita semua berharap ini segera terwujud, walaupun harus berpindah lokasi, dukungan dari fans tetap akan menjadi semangat bagi tim. Apakah kalian siap untuk mendukung Persib di Sijalak Harupat? Tuliskan harapan kalian untuk tim di kolom komentar. Kemenangan Indonesia dirampok wasit Oman, netizen Indonesia geram serbu akun wasit. Kemenangan yang sepatutnya didapatkan Indonesia sirna, hasil pertandingan ini menjadi sorotan tajam kepada keputusan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Pasalnya sang pengadil lapangan memberikan tambahan waktu sampai Bahrain bisa mencetak gol. Hasilnya, timnas Indonesia tertahan imbang oleh Bahrain dengan skor akhir 2-2, gol Bahrain tercipta dari Mohamed Marhon dan Indonesia oleh Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Saking geramnya netizen Indonesia yang merasa terdolimi berbondong-bondong menyerbu akun wasit botak asal Oman tersebut. Netizen Indonesia menduga ada permainan uang sehingga wasit tidak fair dalam memimpin pertandingan. Bahkan aksi guling-guling pemain Bahrain pun dibiarkan seperti hal yang lumrah. Kejanggalan wasit ini sebenarnya sudah tercium sejak awal laga yang mana wasit sering memberikan hadiah pelanggaran. Seusai laga staf dan pemain melangsungkan protes dan berlangsung ricuh. Bahkan STY dan Shane Patinama terlihat begitu emosional. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia tertahan pada posisi kelima klasemen grup C. Garuda memperoleh 3 poin berkat hasil imbang atas Bahrain, Australia dan Arab sementara. Bagi Bahrain, bertengger tepat di atas timnas Indonesia. Selanjutnya timnas langsung bertolak ke Cina untuk laga selanjutnya dan menatap perjalanan ke depan. Timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Komentar Matteo Kocijan jelang Persib Bandung jamu Persebaya Surabaya. Gelandang Persib Bandung, Matteo Kocijan, berharap poin penuh didapat saat menjamu Persebaya Surabaya. Pertandingan pekan ke-8 Liga 1 itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Sebelumnya, Persib berkandang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Selama Stadion GBLA direnovasi, ujar Matteo, kami akan memberikan yang terbaik, dan saya harap kami menang supaya bisa naik ke posisi yang lebih baik di klasemen sementara. Menjelang laga ini, Matteo mengatakan sudah bisa beradaptasi dan bermain dengan baik di tim Maung Bandung. Dia pun akan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin agar benar-benar siap menghadapi Persebaya yang saat ini di puncak klasemen sementara. Kami sudah kembali ke lapangan, kami sudah mendapat waktu istirahat, kami libur selama 3 hari, dan kami mulai melakukan persiapan menjelang pertandingan yang besar, ujar Matteo. Menurut Matteo,
Semua kini sudah siap untuk menghadapi Persebaya. Dia pun merasa senang dengan kondisi saat ini. Di Liga 1, Matteo selalu terlibat dalam pertandingan. Dia menjadi pilihan utama dalam 3 laga tetapi 2 kali diganti. Klok yakin Persib bisa menang. Gelandang Persib, Mark Klok dipastikan absen saat menjamu Persebaya Surabaya, Jumat 18 Oktober 2024. Namun, Klok percaya, rekan-rekannya akan bekerja keras memberikan penampilan terbaiknya pada laga tersebut. Saat menjamu Persebaya pada pertandingan pekan ke-8 Liga 1, Klok berambisi kembali ke jalur kemenangan. Saya tetap akan memberikan dukungan kepada tim. Di latihan dan juga ruang ganti, saya bilang jika Persib banyak pemain bagus. Saya berharap kami menang walau saya tidak main, kata Klok di Sport Jabar Arca Manik. Pemain bernomor punggung 23 ini mengaku berat menjalani hukuman larangan bermain yang diberikan Komdis PSSI. Apalagi, Klok mengaku apa yang terjadi ketika pelanggaran terhadap pemain Persija itu adalah ketidaksengajaan. Terlalu berat, saya mau ambil bola, kartu merah oke, tapi 3 pertandingan, sangat berat. Namun, saya terima itu, saya harus belajar dari kejadian ini. Ini sepak bola dan semua bisa terjadi, ucapnya. Kabar baik jelang lawan Persebaya, pelatih Persib, Bojan Hoda menyampaikan kabar gembira tentang kondisi Gustavo Franca dan Muhammad Rezaldi Hehanussa yang semakin membaik. Keduanya kemungkinan sudah ikut berlatih bersama di akhir pekan ini. Saat ini, Franca dan Rezaldi masih menjalani program individual bersama fisioterapis tim dan keduanya sudah tidak memiliki keluhan soal cedera yang sempat mereka rasakan sebelumnya. Mereka melakukan program individu di tempat berbeda bersama fisioterapis. Sejauh ini mereka sudah membaik dan saya rasa mereka akan segera berlatih bersama, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Hoda mengatakan, kemungkinan keduanya akan siap untuk kembali berlatih bersama pekan ini. Artinya, Persib punya peluang tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Persebaya Surabaya, Jumat, 18 Oktober 2024. Saya rasa Rezaldi mungkin sudah bergabung latihan besok lusa dan Franca dalam 2-3 hari lagi, ucapnya.